Hai Sobat Militer Historia, ketika kita mendengar cerita soal pesawat buatan anak bangsa Rusia, sebagian besar cerita yang kita dengar adalah mengenai prestasi dan masalah pesawat-pesawat ini. Di antaranya adalah soal kemampuan tempur mereka yang baik dan juga umur operasional yang pendek. Hal ini dialami oleh TNI Angkatan Udara yang pernah mengoperasikan puluhan pesawat tempur buatan Rusia dari zaman Orde Lama hingga era reformasi. Dan hampir semuanya memiliki masalah yang sama, umur operasional yang pendek. Contohnya adalah MiG-21 F-13 milik Auri yang masuk layanan pada tahun 1962 dan harus mengakhiri masa bakti di tahun 1967. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun, pesawat tempur sergap paling canggih di masanya ini harus menutup lembaran cerita di Indonesia. Sedangkan saingannya yang berasal dari barat, F-5EF Tiger II, berdinas selama 35 tahun di jajaran armada tempur TNI Angkatan Udara. Yap, memang pada era MiG-21, Indonesia saat itu sedang mengalami masa transisi dari pemerintahan Orde Lama menuju Orde Baru yang pro-barat. Sehingga pemerintahan Presiden Soeharto menerima sanksi dari Soviet yang berdampak pada kesiapan alutsista buatan negeri tirai besi tersebut. Namun, pada era reformasi saat ini, rupanya jet tempur tercanggih Rusia yang dimiliki TNI Angkatan Udara, Sukhoi 27 dan 30, mengalami nasib serupa seperti para pendahulunya, hingga sempat jarang muncul. Tidak seperti F-16 buatan Amerika Serikat yang rutin menjalani misi patroli pengamanan wilayah udara NKRI. Militer Historia tertarik membahas pertanyaan yang sering kali muncul di benak para pecinta alutsista tanah air. Kenapa pesawat Rusia berumur lebih pendek dari pesawat Barat? Penasaran? Mari kita simak. Angkatan Udara Soviet di era pasca Perang Dunia hingga sekarang setelah berubah menjadi Rusia adalah angkatan udara terkuat kedua di dunia setelah Angkatan Udara Amerika Serikat. Tentunya, kedua negara mempunyai strategi dan doktrin pertempuran udara yang berbeda dan bertolak belakang, khususnya pada bidang pemeliharaan dan perawatan. Jadi, mari kita lihat bagaimana Soviet merawat armada tempur udaranya. Setiap pesawat tempur pasti memiliki umur pada rangkaian struktur yang membangun mereka. Struktur ini ada berbagai macam, mulai dari badan, sayap, roda, hingga ekor pesawat. Umur rangkaian struktur yang ada pada pesawat tempur tidak dihitung dengan skala harian, bulanan, apalagi tahunan, melainkan jam. Jadi, semakin banyak jam yang dihabiskan suatu pesawat tempur untuk terbang, maka semakin tua pula umur rangkaian struktur mereka. Jika jam terbang suatu pesawat menyentuh angka ribuan jam, maka rangkaian struktur pesawat itu sudah mengalami stres dan tekanan berlebihan akibat gesekan udara dan gravitasi yang terjadi selama penerbangan. Secara sederhana, pesawat akan menjadi semakin rapuh dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan akibat malfungsi pada bagian-bagian pesawat tertentu. Ini seperti saat kita punya komputer atau barang elektronik sejenis. Semakin sering kita pakai, maka ada beberapa bagian dari sistem elektroniknya yang error apabila tidak dirawat dengan baik. Nah, pada doktrin Angkatan Udara Soviet, terdapat siklus perawatan pesawat yang unik dan berbeda dari negara barat. Contohnya, ketika ada pesawat tempur Soviet yang mengalami kerusakan atau dianggap tak layak terbang, maka mereka akan dikirim ke depo pemeliharaan dan digantikan oleh pesawat yang baru. Jadi, pesawat buatan Soviet yang mengalami kerusakan akan dikirim ke depo pemeliharaan. Namun, ia tidak diperbaiki langsung, melainkan disimpan di dalam gudang. Sebaliknya, depo pemeliharaan Angkatan Udara Soviet akan memberikan pesawat baru sebagai pengganti pesawat milik skuadron atau resimen udara yang rusak tadi. Berbeda dengan pesawat barat, yang jika sudah mencapai batas jam terbang tertentu, akan dikirim ke depo pemeliharaan dan langsung diperbaiki dan bergabung kembali ke skuadron asalnya secepatnya. Lalu bagaimana nasib pesawat yang rusak dan disimpan di gudang itu? Mereka akan dipreteli dan dibongkar sebagai spare part untuk pesawat lain. Atau, jika rusak parah, maka langsung akan dibesi tuakan. Siklus yang unik ini terpengaruh dari doktrin tempur Angkatan Udara Soviet. Pada masa perang, semua atau mayoritas pesawat tempur Soviet harus terbang dengan performa maksimal dan bisa dikerahkan setiap saat di semua area pertempuran. Jadi, di masa damai, Angkatan Udara Soviet berusaha meminimalisir jam terbang dari pesawat tempurnya
agar saat perang pecah, semua pesawat tempur bisa dioperasikan secara maksimal tanpa terkendala oleh pesawat yang sedang diperbaiki atau ditingkatkan. Singkatnya, Soviet mengadopsi pemahaman pakai dan buang pada armada angkatan udaranya. Tentunya, siklus perawatan seperti itu membutuhkan sarana logistik terpadu yang besar dan canggih. Soviet dan Rusia memiliki departemen yang mengurus logistik militer semacam ini, bernama Dievorushnokie Sil. Jika diterjemahkan, berarti layanan garis belakang. Departemen ini bertanggung jawab mengurus semua kebutuhan operasional militer Soviet dan Rusia, baik pada masa damai maupun masa perang. Khusus untuk Angkatan Udara Soviet, cabang layanan garis belakang mereka bernama Layanan Teknik Penerbangan. Cabang ini bertugas untuk merawat seluruh pesawat tempur Soviet. Nah, untuk mendukung tugas layanan teknik penerbangan, pemerintah Soviet mendirikan pabrik-pabrik yang berfungsi sebagai bengkel pemeliharaan terpadu untuk pesawat tempur mereka. Fungsi utama dari pabrik ini adalah untuk memperbarui badan pesawat dan komponen pesawat. Terkadang, pabrik perawatan pesawat ini terletak saling berdekatan atau bahkan satu atap dengan pabrik produksi pesawat tempur, sehingga proses perbaikan pesawat lama dilakukan bersamaan dengan proses perakitan pesawat baru, lebih efisien. Pabrik produksi pesawat juga bertanggung jawab memastikan stok pesawat baru untuk menggantikan pesawat yang rusak atau tak layak terbang tetap terpenuhi. Itu juga sebabnya jumlah pesawat yang diproduksi Soviet dan Rusia angkanya bisa mencapai ribuan unit pada satu jenis pesawat saja. Uni Soviet telah membangun persediaan persenjataan cadangan yang sangat besar, mulai dari komponen pesawat hingga seluruh pesawat yang siap tempur. Dari puluhan ribu jumlah pesawat yang pernah dioperasikan Angkatan Udara Soviet, diperkirakan lebih dari separuh pesawat tempur yang diproduksi disimpan sebagai cadangan dari pesawat-pesawat yang aktif. Sebagai contoh, semisal ada 1000 MiG-21 yang dibangun, 500 diantaranya adalah cadangan yang disimpan di gudang. Siklus perawatan dan pemeliharaan armada Angkatan Udara Soviet secara keseluruhan berpengaruh terhadap kesiapan tempur mereka. Contohnya, Komandan Skuadron Tempur Soviet dapat mengerahkan hampir semua pesawatnya jika perang pecah tanpa perlu khawatir terhadap kondisi umum setiap pesawat, karena semua pesawat yang tersedia pasti memiliki jam terbang yang pendek akibat dari siklus perawatan tadi. Selain itu, pagelaran pangkalan udara garis depan Soviet juga berpengaruh pada kesiapan pesawat mereka. Jika pangkalan udara garis depan milik negara NATO dan Amerika Serikat, layaknya benteng yang tidak hanya digunakan untuk melancarkan serangan, namun juga sebagai pusat perbaikan dan ruang komando, pangkalan udara garis depan Soviet dibuat lebih sederhana, hanya sebagai tempat meluncurkan serangan. Hal ini didasari pemikiran bahwa pesawat Soviet beroperasi dekat dengan perbatasan negara mereka. Lalu bagaimana dengan perawatan pesawat yang kembali dari misi tempur, semisal terkena tembakan atau perlu mengisi amunisi kembali? Dalam hal ini, layanan garis belakang militer Soviet memiliki satuan pendukung logistik lapangan. Ia bertanggung jawab atas dukungan tingkat operasional dan taktis angkatan bersenjata Soviet. Setengah dari sistem pendukung logistik lapangan, yang disebut sistem logistik operasional, memiliki tugas untuk mengatur persediaan senjata dan logistik lain. Sedangkan untuk pesawat yang rusak akibat pertempuran akan dikirimkan ke garis belakang dan langsung diganti dengan pesawat yang baru. Faktor terakhir adalah karena desain pesawat era Soviet yang mayoritas masih dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia memiliki kelebihannya sendiri. Walau secara teknologi mereka sedikit lebih tertinggal dari Barat, namun pesawat Soviet dibuat berdasarkan situasi daerah operasi yang ekstrim. Hal ini membuat pesawat Soviet dirancang secara sederhana, dengan tujuan untuk pertama, meringkas pembuatan pesawat, dan kedua, memudahkan perbaikan pesawat yang beroperasi di lapangan. Dalam situasi peperangan, pesawat Rusia harus bisa dioperasikan pada kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi, kita telah menemukan jawaban kenapa pesawat buatan Soviet atau Rusia rata-rata berumur pendek. Ada 3 poin penting yang sudah kami jelaskan dari awal. Yang pertama adalah karena siklus perawatan pesawat Soviet. Jika ada pesawat yang rusak atau tak layak terbang, maka langsung diganti dengan pesawat yang baru.
Yang kedua adalah karena doktrin tempur Angkatan Udara Soviet dan Rusia yang menghemat umur pesawat tempur mereka di masa damai untuk persiapan jika sewaktu-waktu terjadi perang. Dalam kata lain, umur struktur bagian dan jam terbang pesawat Soviet dan Rusia dirancang tidak pernah mencapai angka tertinggi seperti pesawat buatan Barat. Yang ketiga adalah karena desain pesawat buatan Soviet dan Rusia sengaja dibuat sederhana agar bisa diperbaiki secara efektif oleh teknisi lapangan dan dapat bertahan dengan kondisi ekstrim. Sekian video pembahasan kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendukung channel Military Historia. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.